Smart viewers, isu kekerasan atau pelecehan seksual kerap kali terjadi di sekitar kita, yang kebanyakan dialami oleh kaum wanita. Dan sedari dulu masalah ini tuh selalu menjadi perbincangan hangat yuk. Ya, dan biasanya yang sering kali dijadikan pembahasan itu adalah pihak mana yang salahnya ya kan. Banyak banget netizen yang bilang ya salah sendiri kenapa ceweknya pakai baju seksi. Tapi masalahnya ada juga korban pelecehan seksual yang justru mengenakan baju tertutup. Sehingga banyak juga netizen yang bilang untuk para orang tua please educate your son. Nah, buat kalian yang sering ngomong kayak gitu tuh, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian setuju kalau pendidikan seksual sejak dini diterapkan di Indonesia? Bagi sebagian orang, pengetahuan tentang reproduksi manusia merupakan salah satu materi dalam pendidikan seks yang seharusnya dipahami, apalagi oleh pejabat yang dekat dengan masalah perlindungan anak. Pendidikan seksual bertujuan mengajarkan mengenai organ kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan HIV/AIDS, kehamilan, dan kontrasepsi yang dapat digunakan. Hal ini juga bertujuan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, pemerkosaan, seks di luar nikah, dan juga pernikahan di usia dini. Selain itu, pendidikan seks juga dipercaya dapat mengurangi dampak buruk dari penyerapan informasi yang tidak aman dan tidak akurat melalui internet. Hal ini penting agar generasi muda paham tentang bagaimana tubuh mana yang perlu diketahui dan dilindungi, serta pengetahuan dasar tentang seks yang disesuaikan dengan usia. Di sejumlah negara, pendidikan seks sudah menjadi bagian dari pelajaran di sekolah yang tentunya disesuaikan dengan usia. Setiap negara pun memilih cara sendiri dalam menerapkan pendidikan seks. Yuk kita bahas satu persatu bagaimana negara-negara tersebut. Pertama, Belanda. Belanda dikenal sebagai negara yang liberal termasuk untuk urusan seks. Bagi Belanda, seksualitas adalah bagian yang alami dari manusia yang seharusnya diajarkan pada siapapun. Di negara ini pendidikan seks diwajibkan untuk anak usia 4 tahun ke atas. Terkadang pendidikan seks menekankan pada kemampuan seorang anak untuk menghargai tubuhnya sendiri atau berfokus pada seksualitas dengan cara menghargai teman sebaya. Semua hal diajarkan di Belanda termasuk soal penggunaan kontrasepsi dalam hubungan seksual hingga pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Hasilnya, angka kehamilan usia muda di Belanda terbilang cukup rendah. Kedua, Norwegia. Di Norwegia, anak-anak usia 8 hingga 12 tahun menonton serial video edukasi tentang seks. Anak-anak SD bahkan menonton video tentang alat reproduksi mereka sebagai dasar untuk pendidikan seks di jenjang selanjutnya. Meski terkesan berani, ternyata metode ini berdampak positif bagi anak muda di sana. Norwegia termasuk negara dengan tingkat kehamilan remaja terendah di dunia. Yang ketiga, Inggris. Pendidikan seks di Inggris terintegrasi dengan kurikulum dan masuk ke dalam PSHE, Personal, Social, Health, Economics. Pada Maret 2017, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa semua anak berusia 4 tahun ke atas akan diberikan pendidikan relasi emosional. Sebagai tambahan, semua anak di kelas 2 akan diajari tentang materi terkait seks, seksual, dan relasi emosional. Keempat, Tiongkok. Meski memiliki penduduk paling banyak di dunia, namun ternyata masih ada masyarakat Tiongkok yang belum memahami seks. Namun kini banyak perempuan di sana yang rela membayar untuk mengikuti kelas pendidikan seks. Beberapa universitas juga menyediakan vending machine, alat untuk mengetahui apakah mereka terkena penyakit HIV atau tidak. Yang kelima, Afrika Selatan. Meski memiliki kurikulum tentang pendidikan seks, anak-anak di Afrika Selatan diajarkan bahwa seks adalah kegiatan yang berisiko. Gak hanya tentang HIV/AIDS, tapi juga kehamilan di luar rencana ataupun kekerasan seksual. Yang keenam, India. India kini menerima pendidikan seks yang didesain oleh YP Foundation dan disebut-sebut sebagai pendidikan seks terbaik di dunia. Pendidikan tersebut juga meliputi beberapa isu seperti kesetaraan gender dan keberagaman seksual. Namun hal tersebut masih perlu diimplementasikan di setiap sekolah sehingga India merasakan perubahan yang signifikan. Dan yang ketujuh adalah Amerika Serikat.
Meski terlihat begitu bebas, bahkan lebih bebas dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat memiliki program pendidikan seks yang lebih bervariasi di berbagai sekolah dan wilayah. Pendidikan seks di Amerika begitu beragam dan bisa berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, lantas bagaimana dengan pendidikan seks di Indonesia? Pendidikan seks di Indonesia. Melansir dari situs studi internasional, pendidikan seks di Indonesia dipandang sebagai pengetahuan luar yang bukan hal wajib. Kebanyakan orang tua tidak memahami topik atau tahu bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Hal tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa para guru di sekolah memiliki pengetahuan yang baik dan bisa menyampaikan edukasi ini kepada muridnya. Yang mengkhawatirkan masih banyak orang tua yang tak memiliki pengetahuan komprehensif mengenai topik seksualitas. Kebanyakan orang tua hanya mengingatkan soal bahaya berhubungan seksual tanpa memberikan alasan-alasan yang lebih komprehensif, sehingga sulit dicerna oleh generasi muda. Meski demikian, sudah banyak orang dan organisasi yang meminta pemerintah untuk merevisi program pendidikan untuk anak muda, terutama tentang pendidikan seks. Padahal seharusnya pendidikan seks menjadi kebutuhan yang krusial. Mengingat banyak remaja dipaksa menikah karena mengalami kehamilan yang tak direncanakan. Lalu apa sih yang sebenarnya membuat pendidikan seks sangat sulit untuk dijadikan kurikulum wajib di sistem pendidikan di Indonesia? Menurut Dr. Hasto, masyarakat masih banyak yang salah memahami konsep pendidikan seksual. Pendidikan seks seringkali dipukul rata atau disamakan dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pendidikan seksual merupakan bagian dari pendidikan reproduksi. Dalam penyampaian tentang pendidikan kesehatan reproduksi, konten mengenai seksualitas juga dapat disampaikan. Apa yang disampaikan kepada para siswa di sekolah sejatinya merupakan pendidikan reproduksi. Pada dasarnya, pendidikan reproduksi dapat disampaikan kepada siapa saja, termasuk anak-anak. Tetapi untuk pendidikan seksual, Dr. Hasto menilai target penyampaiannya perlu dibatasi karena secara awam masyarakat masih menganggap seks hanya sebatas seksual intercourse. Selain itu, menurut seorang aktivis sekaligus mantan anggota DPR Komisi 8 Rahayu Saraswati, sulitnya menyampaikan pendidikan seksualitas di Indonesia ini juga akibat tidak adanya pemisahan antara state dan religion. Artinya, semua kebijakan akan ada kaitannya dengan iman dan keyakinan, termasuk kebijakan tentang pendidikan seksual. Ajaran agama yang melarang berhubungan seks sebelum menikah juga menjadi salah satu resistensi penyampaian pendidikan seksual secara komprehensif. Ia pun menilai muatan pendidikan seks di Indonesia harus dengan strategi penyampaian yang tidak terlalu vulgar agar dapat diterima setiap tokoh masyarakat. Menurut Rahayu, untuk dapat masuk ke dalam kurikulum sekolah, pendidikan kesehatan reproduksi harus disesuaikan dengan multi-level, yaitu dengan memperhatikan usia dan konteks level kritis dari setiap daerah di Indonesia, karena setiap daerah memiliki tanggapan yang berbeda-beda akan pendidikan seksual. Namun seorang seksolog Zoya Amirin berpendapat penerapan pendidikan seksual tidak harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan, melainkan ekstrakurikuler. Sebab menurutnya jika dimasukkan ke kurikulum tentunya akan ada penilaian raport, misalnya nilai 9 atau 10. Tapi apakah artinya seseorang yang mendapat nilai 10 lebih sehat dibandingkan seseorang yang mendapat nilai 8? Enggak kan kayaknya? Jadi menurut Zoya, pendidikan seks itu lebih kualitatif daripada kuantitatif. Nah, kalau menurut Smart Viewer sendiri gimana nih? Penting nggak sih menerapkan pendidikan seks di Indonesia? Ya, dan apakah menurut Smart Viewers, penerapan pendidikan seks sejak dini ini akan efektif untuk mencegah pelecehan seksual yang seringkali terjadi? Atau justru ada cara lainnya yang lebih efektif? Boleh komen di bawah ya. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa kalian langsung masukkan di kolom komentar di bawah. Yep, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan video-video kita yang lainnya. Dan subscribe channel Binus TV dan nyalain tombol notification. Dadah!